Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, ada hal yang menarik mau saya bagikan pada kesempatan yang baik ini. Pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, dalam rangka persiapan untuk menyambut dan menerima tamu kita, Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Selama ini, sejak Gus Dur masih Presiden Republik Indonesia hingga lengser dan sampai hari ini, Ibu Sinta itu yang paling setia sebagai ibu negara di bulan Ramadan berkeliling menyapa warga bangsa Indonesia dalam keberagaman, dalam program sahur keliling. Nah, kebetulan saya boleh ambil bagian sejak masih di Semarang, di Tanah Mas, di Kebon Dalem, di Ungaran, di Unika, di Banjardowo, di Wates yang terakhir Kulon Progo. Ibu selalu hadir di tengah-tengah kita. Sekarang ini dengan tugas di KWI, saya matur kepada Ibu apakah masih menjadwalkan untuk mengunjungi saya. Kali ini tentu tidak bisa sahur, tetapi buka bersama. Syukur pada Allah, puji Tuhan, masih mendapat. Syukur pada Allah, puji Tuhan, ternyata Ibu masih berkenan menjadwalkan untuk mengunjungi kita. Karena saya berada di kantor KWI, maka nanti bersama Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia dan teman-teman yang terkait dengan itu, kita akan menyelenggarakan buka bersama Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid sebagai tamu kita yang kita muliakan. Kita berkoordinasi dengan teman-teman khususnya Komisi Kerawam melalui teman-teman pemuda Katolik dan juga pengurus Komisi HAK KWI yang stay di Jakarta untuk mempersiapkan itu. Nah, dalam rangka persiapan, setiap kali mempersiapkan acara sahur dan buka keliling Ibu Sinta, acaranya sudah standar baku. Ya, pertama-tama adalah beliau sebagai yang utama memberikan tausiah, memberikan pesan-pesan kebangsaan, kemanusiaan, juga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Itu yang selama ini beliau lakukan. Orientasi utama memang beliau ingin menyapa warga bangsa, terutama kaum duafa, dan itu menjadi prasyarat untuk bisa dikunjungi oleh beliau dalam program ini. Harus ada kaum duafa yang disapa. Meskipun secara bercanda saya mengatakan ya saya ini juga kaum duafa, termasuk orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan tertindas, juga difabel dalam pengalaman-pengalaman tertentu. Saya selalu mengatakan bahwa saya pun juga orang yang duafa, sehingga layak untuk disapa, untuk dikunjungi kalau itu menjadi kriteria dari kunjungan beliau ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, biasanya juga dalam acara yang sudah baku itu ada lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sari tilawalnya, dan sebagai penanda bahwa buka sudah dimulai untuk membatalkan puasa sepanjang hari bagi saudari-saudara kita umat Islam, dikumandangkanlah azan maghrib. Dibutuhkan seorang muazin tentu saja dalam rangka itu. Nah, di
KWI sebagai orang yang baru 2 bulan bertugas di KWI ini, saya mengajak Pak Rudi dan Mas Edi. Pak Rudi salah satu pengurus Komisi HAK KWI, Mas Edi adalah staf di Komisi HAK KWI yang bekerja dan melayani di kantor KWI di Komisi HAK. Maka saya ajak mereka untuk turun dan kemudian menyeberang tidak jauh dari kantor KWI ada Masjid Cut Mutia yang mempunyai sejarah yang unik juga. Satu masjid yang mempromosikan kebangsaan, kerukunan, kemanusiaan, dan persaudaraan. Saya mencari-cari dan akhirnya ketemu. Kita boleh masuk ke dalam masjid itu, dan di dalam masjid itu ada satu kantor sekretariat Yayasan Masjid Cut Mutia. Berjumpa dengan Mbak Lia bersama stafnya, lalu saya sampaikan maksud kedatangan dan kunjungan itu. Pertama, perkenalan, silaturahim, dan kemudian minta tolong karena membutuhkan yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan kemudian sehari tilawalnya, lalu petugas untuk mengumandangkan azan maghrib sebagai penanda membatalkan puasa. Syukur pada Allah, kedatangan kami diterima dengan sangat baik dan penuh keramahan. Bahkan Mbak Lia sendiri nanti yang akan membantu melayani kebutuhan-kebutuhan itu. Syukron katsir, Mbak Lia, terima kasih banyak karena keramah tamahan menerima kami di kantor sekretariat Masjid Cut Mutia yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Semoga upaya-upaya merajut kerukunan persaudaraan dalam semangat kebenaran dan kasih selalu mendorong kita untuk merajut persahabatan, persaudaraan dengan semua orang. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.